Untuk hari ini, kami ingin membahas sebuah geng kriminal yang sangat terkenal di kalangan pemain dunia malam dan dunia bawah tanah. Sebuah geng yang terkenal dengan kekejamannya, bukan hanya sebuah sekumpulan kelompok orang biasa, tapi sebuah kelompok yang mengancam keamanan bangsa. Kami mencari informasi beberapa bulan tentang kelompok ini, dan kami menemukan hal yang sangat mengejutkan, di mana kami menemukan beberapa jenis senjata tajam, senjata api, RPG, hingga bom yang bertuliskan nama Genesis. Besar kemungkinan bahwa semua senjata ini dibuat oleh sekelompok orang yang menamai kelompoknya dengan nama Genesis. Setelah melakukan pencarian dari banyak sumber dan narasumber, akhirnya kami menemukan kelompok yang bernama Genesis. Kami menanyakan kepada mereka apa yang awal terbentuknya, hingga sampai sebesar ini. Baik, ini dia hasil dari kami mewawancarai kelompok yang bernama Genesis. Mereka menyebut kami kriminal, pecundang, perusak tatanan. Tapi tak pernah satu pun dari mereka bertanya, kenapa kami jadi seperti ini. Di sudut kota yang terlupakan, di antara bau got dan seng bekas, kami lahir. Bukan dari rahim kebencian, tapi dari perut kosong dan tangis yang tak pernah didengar. Kami tumbuh tanpa sandaran, tanpa bimbingan, hanya ditemani gemuruh perut dan dinginnya malam. Setiap pagi kami dibangunkan bukan oleh suara alarm, tapi oleh rasa lapar yang memaksa kami membuka mata lebih awal dari anak-anak lain. Subki, Rano, Gendro, dan saya, kami anak-anak yang tak pernah diundang dalam pesta hidup. Sekolah? Itu mimpi mewah. Mainan? Cuma batu, kayu, dan imajinasi. Yang kami tahu, dunia menuntut kami kuat, atau kami akan diinjak. Sejak kecil, Subki selalu jadi kambing hitam. Kalau genteng tetangga pecah, Subki yang dituduh. Kalau ayam hilang, Gendro yang dipukul. Kami sudah dicap sebelum sempat mengenal diri kami sendiri. Ketika orang dewasa bersikap seolah kami hama, lama-lama kami tumbuh dengan luka yang tak pernah bisa sembuh. Lalu datanglah dunia gelap, paket-paket mencurigakan, uang cepat, dan tawaran yang tak bisa ditolak. Semua itu terdengar jahat di telinga orang yang tak pernah kelaparan. Tapi bagi kami, itu satu-satunya cara agar besok bisa makan. Dari situlah Genesis lahir. Bukan dari niat jahat, tapi dari kemarahan yang ditumpuk bertahun-tahun. Kami tidak mencuri dari yang miskin. Kami menyasar yang menyiksa, tengkulak kejam, preman berseragam, atau penguasa kecil yang lupa dirinya dulu juga rakyat. Mereka bilang kami penjahat. Tapi kami tahu, kami cuma anak-anak baik yang tak pernah dikasih kesempatan. Kalau dunia tak menginginkan kami jadi baik, jangan salahkan kalau kami belajar jadi jahat dengan cara kami sendiri. Genesis bukan kebanggaan, tapi Genesis adalah bukti kalau sistem gagal, rakyat menciptakan hukum sendiri. Kami bukan pahlawan, tapi kami juga bukan iblis. Kami hanya manusia yang terlalu lama dipukul, hingga akhirnya kami belajar memukul balik. Jadi sebelum kalian lempar kami batu, tanya dulu pada diri kalian sendiri. Siapa yang sebenarnya menciptakan kami? Jangan dulu tutup mata. Dengarkan kami sebentar saja. Karena kisah ini bukan soal benar atau salah. Ini tentang mengapa orang bisa berubah. Kalian lihat angka kriminal di berita, tapi tak pernah tanya siapa yang hilang dari daftar hadir sekolah karena harus bantu orang tua narik gerobak. Kalian lihat coretan di tembok, tapi tak pernah tanya siapa yang gagal dapat seragam karena tak punya uang. Kami bukan dilahirkan di tempat gelap. Kami diseret ke sana, pelan-pelan, oleh kelalaian dan keacuhan. Oleh guru yang lebih suka menghukum daripada mendengar. Oleh petugas yang lebih cepat menuduh daripada membantu. Oleh keluarga yang lebih peduli penampilan daripada perasaan. Lalu kami bertemu satu sama lain, sama-sama rusak, sama-sama ditinggalkan. Dan dari retakan-retakan itu, kami saling mengisi. Saling menjaga. Saling jadi satu-satunya alasan untuk tetap hidup. Dunia bilang kami geng. Tapi bagi kami, Genesis adalah rumah. Kami belajar cara bertahan di jalanan. Bukan dari buku,
tapi dari rasa lapar. Kami belajar strategi bukan dari sekolah, tapi dari pengejaran. Kami tahu cara bicara pada dunia yang hanya mau mendengar teriakan. Dan sekarang kami bicara, bukan dengan senyum, tapi dengan peringatan. Jika keadilan terus jadi milik orang yang mampu membayar, maka kami akan memungut sisanya. Jika hukum hanya tajam ke bawah, maka kami akan tumbuh berduri. Kami tidak minta dihormati. Kami minta dimengerti. Sebelum semuanya telat, sebelum lebih banyak, kami terlahir dari luka yang sama. Karena Genesis hari ini, bisa saja anakmu besok. Mereka pikir kami hanya sekumpulan anak liar, bajingan yang haus sensasi. Tapi mereka lupa, setiap luka yang tak dirawat akan membusuk. Dan ketika luka itu terlalu dalam, seseorang bisa berubah menjadi hal yang bahkan ia sendiri tak kenali. Kami adalah hasil akhir dari perasaan diabaikan terlalu lama. Jangan salah sangka, kami pun dulu ingin menjadi guru, dokter, musisi, atau pilot. Tapi bagaimana bisa kami mengejar mimpi kalau besok pun belum tahu bisa makan atau tidak? Bagaimana bisa kami mendaki tangga sukses kalau anak tangga pertama saja dirubuhkan sistem sejak awal? Lalu datanglah orang-orang yang menjanjikan jalan pintas. Mereka tidak berbicara tentang masa depan, mereka berbicara tentang malam ini. Bisa makan, bisa bantu adik sekolah, bisa punya tempat berteduh. Dan meski jalan itu gelap, bagi kami itu lebih terang dari diam menunggu keajaiban di dunia yang tak adil. Maka dari situ, Genesis bukan sekadar geng. Ia jadi simbol. Simbol pemberontakan dari mereka yang terlalu lama ditundukkan. Simbol perlawanan dari mereka yang tak pernah diberi pilihan. Kami pakai topeng bukan untuk menyembunyikan dosa, tapi untuk melindungi rasa malu karena harus memilih jalur ini. Kami tahu, kami salah. Tapi kesalahan kami bukan tanpa sebab. Kami tidak minta dibenarkan. Tapi dengarkan dulu, sebelum kalian menghukum. Karena dunia ini sedang penuh luka, dan kami cuma salah satu bekasnya. Dan mungkin, sebelum kalian menghapus kami dari peta, lebih baik tanya. Berapa banyak lagi yang akan lahir seperti kami, jika sistem tak juga berubah? Karena sekali lagi, Genesis bukan awal kejahatan. Genesis adalah hasil akhir dari keadilan yang tidak pernah datang. Dan ketika keadilan tak datang-datang, kami belajar menciptakan keadilan versi kami sendiri. Meski bentuknya kasar, meski caranya keliru. Tapi itu satu-satunya bahasa yang kami tahu, karena bahasa lembut kami sudah lama ditertawakan, diremehkan, diabaikan. Kami pernah mencoba jalur baik. Kami pernah ikut antar kerja, bawa map plastik, pasang senyum sopan di depan meja HRD. Tapi gelar kami cuma anak kampung, drop out, atau nggak punya pengalaman. Kami pernah diam saat dituduh maling. Kami pernah tunduk meski tak salah. Tapi sampai kapan kami harus terus diam? Lalu kami bertanya pada diri sendiri, apakah ini hidup atau cuma penantian panjang sebelum dikubur? Dan dari kegelisahan itulah Genesis berdiri. Sebagai perlawanan, bukan untuk dihormati, tapi untuk diingat. Sebagai pengingat bahwa tak semua yang disebut penjahat lahir dari niat jahat. Sebagian dari kami hanya ingin didengar, dilihat, dianggap manusia. Kami tahu dunia tak akan peluk kami. Tapi tolong, sebelum kalian mengecam, bukalah mata lebar-lebar. Ada ribuan Subki, Damar, Raka, atau Nisa lain di luar sana yang cuma butuh satu hal, kesempatan. Karena jika sistem tetap tuli dan negara tetap abai, jangan heran kalau Genesis terus tumbuh. Bukan karena kami ingin, tapi karena dunia memaksa. Dan dunia memang selalu memaksa kami memilih. Antara diam dan diinjak, atau melawan dan disebut biadab. Kami tidak lahir untuk jadi pengacau. Tapi coba kau hidup di lorong sempit tanpa cahaya, makan dari sisa, tidur ditemani sirine dan isak tangis. Mungkin kau juga akan marah. Kami tak punya panggung untuk bersuara, jadi kami membuat panggung sendiri. Lewat tangan,
bukan mikrofon. Lewat senjata rakitan, bukan pidato panjang. Karena saat lidah dibungkam, tanganlah yang bicara. Senjata yang kami jual, kami buat dari amarah. Dari logam yang kami pungut di bengkel, dari ilmu yang kami curi diam-diam di warnet murahan. Bukan untuk menciptakan perang, tapi sebagai bentuk perlindungan dari dunia yang terlalu gemar menyakiti mereka yang lemah. Apa itu salah? Mungkin, tapi salah yang lahir dari luka tak bisa dinilai dengan aturan yang dibuat oleh mereka yang tak pernah kelaparan. Kami menjual senjata bukan untuk memperkaya diri, tapi agar anak-anak seperti kami bisa tetap hidup, bisa menyekolahkan adik, bisa mengubur orang tua dengan layak, bisa bilang, kami juga bisa bertahan, meski tak kalian beri jalan. Kami tidak bangga, tapi juga tak menyesal. Karena dalam dunia yang sudah kehilangan rasa iba, kami hanya mencoba jadi manusia dengan cara yang tersisa. Dan jika kelak kalian ingin menghapus Genesis, jangan mulai dari kami. Mulailah dari sistem yang membuat kami merasa tak punya pilihan. Mulailah dari tempat di mana kesalahan kami pertama kali dipahat oleh ketidakpedulian kalian sendiri. Mereka menyebut kami ancaman, tapi mereka lupa. Yang menciptakan ancaman adalah rasa aman yang tak pernah dibagikan secara adil. Kami bukan monster. Kami produk gagal dari janji-janji manis pembangunan yang tak pernah singgah ke gang sempit kami. Kami belajar bertahan bukan dari sekolah, tapi dari jalan. Kami belajar membaca bukan dari buku, tapi dari raut wajah orang-orang yang menganggap kami sampah. Dan saat sistem hanya memberi dua pilihan, tunduk atau punah, kami pilih berdiri, walau harus dilabeli kriminal. Genesis tak pernah dirancang jadi organisasi besar. Kami cuma sekumpulan jiwa yang sama-sama ditolak. Dulu kami tidur di emperan, makan dari belas kasih, dan berharap dunia tiba-tiba jadi baik. Tapi kenyataannya, dunia tak pernah berubah kecuali dipaksa. Maka kami berubah dari korban menjadi pelawan. Kami bukan kebanggaan ibu kami, tapi kami juga bukan aib. Kami adalah jawaban pahit dari sebuah pertanyaan sederhana. Apa yang terjadi jika generasi yang tak pernah didengar akhirnya bicara? Banyak yang hanya lihat senjata di tangan kami, tapi tak lihat cerita di baliknya. Senjata itu bukan alat kejahatan, itu surat perlawanan. Ditulis dengan marah, dicetak dengan kecewa. Kami tahu, hukum akan datang. Kami tahu, akhir bisa saja di balik gang tikus berikutnya. Tapi kalaupun kami tumbang, kami hanya satu bab dari buku yang jauh lebih besar. Buku tentang rakyat yang akhirnya muak. Jadi sebelum kalian memadamkan api yang kami nyalakan, lihat dulu bara yang kalian biarkan menyala selama puluhan tahun. Genesis akan hilang. Tapi luka yang menciptakan Genesis, itu akan terus beranak. Dan mereka mungkin tak sebaik kami yang masih sempat ragu. Tapi mungkin itulah yang dunia inginkan, generasi yang tak lagi ragu. Yang tak berpikir panjang saat membalas perlakuan semena-mena. Yang tak pakai topeng, tak peduli citra, dan tak percaya lagi pada perubahan lewat kata-kata. Karena kami dulu sempat percaya bahwa kalau kami bekerja keras, dunia akan membuka pintu. Tapi nyatanya, pintu itu selalu terkunci, dan kuncinya cuma bisa dibuka oleh mereka yang sudah lahir di dalam. Jadi kami mendobrak, bukan karena kami benci hukum, tapi karena hukum tak pernah melindungi kami. Kami menjual senjata bukan untuk kaya, tapi karena senjata adalah satu-satunya bahasa yang membuat mereka mendengar. Ironis? Ja, tapi tanya pada sistem, kenapa hanya suara ledakan yang bisa mengguncang ruang sidang? Kami tahu ini gila, tapi menjadi waras di dunia yang sakit rasanya seperti kegilaan juga. Kami bukan generasi yang ingin dibesarkan dengan peluru. Kami ingin sekolah, ingin rumah, ingin pulang tanpa takut ditangkap karena wajah kami terlihat seperti tersangka. Tapi semua itu hanya mimpi, sampai kami bangun dan mendapati dunia lebih kejam dari mimpi buruk manapun. Jadi sebelum kalian tangkap kami,
sebelum kalian tulis berita tentang betapa jahatnya kami, coba tengok ke belakang. Lihat berapa banyak anak kecil yang hari ini tidur dalam lapar. Berapa yang dipukuli oleh sistem, lalu dipaksa percaya itu demi kedisiplinan. Karena jika semua itu terus dibiarkan, Genesis hanya akan jadi prolog dari cerita yang lebih kelam. Dan kali ini, mungkin tak ada lagi yang mau menjelaskan. Ketika kami berdiri di ujung jurang itu, bukan berarti kami ingin terjun bebas. Tapi kami butuh pegangan. Sebuah harapan kecil bahwa masih ada yang peduli. Sebuah suara yang mau dengar. Bukan hanya menghakimi. Tapi dunia jarang memberikan itu pada kami. Yang ada hanya stigma, label, dan tembakan laser dari pandangan penuh prasangka. Maka kami memilih jalur kami sendiri. Bukan karena kami haus darah, tapi karena kami haus keadilan. Bukan karena kami ingin hidup dalam kekacauan, tapi karena kami tak tahu cara lain bertahan. Di balik setiap senjata ilegal yang kami buat dan jual, ada kisah pilu yang tak pernah kalian baca di koran. Ada malam tanpa tidur, ada anak-anak yang menunggu dengan mata penuh harap, ada ibu-ibu yang menangis diam-diam. Kami bukan monster. Kami adalah korban dari dunia yang terlalu sibuk mengurusi urusannya sendiri. Jika kalian ingin mengubah kami, jangan mulai dari penangkapan. Mulailah dari memperbaiki dunia yang melahirkan kami. Mulailah dari memberikan pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan yang layak. Karena sampai saat itu tiba, Genesis dan yang seperti kami hanya akan terus ada. Dan dunia akan terus kehilangan anak-anak baik yang dipaksa memilih jalan gelap. Kami sudah memilih jalan ini karena tidak ada jalan lain. Tapi kami juga masih berharap ada pintu yang bisa kami ketuk. Sebelum semuanya terlambat. Harapan itu mungkin terdengar naif bagi banyak orang. Tapi bagi kami, itu adalah napas terakhir yang kami pegang erat-erat di tengah gelapnya malam. Kami ingin keluar dari bayang-bayang, dari jerat yang kami buat sendiri demi bertahan hidup. Setiap kali polisi datang, setiap kali kita diburu, yang kami rasakan bukan hanya takut, tapi juga marah. Marah karena tak ada yang pernah tanya kenapa kami seperti ini. Marah karena sistem yang katanya melindungi justru membiarkan kami terpuruk. Kami tahu, senjata yang kami buat dan jual bukan solusi. Itu hanya simbol dari kegagalan besar yang selama ini tidak diakui. Tapi ketika kalian memutuskan untuk hanya memburu kami tanpa menyentuh akar masalah, kami pun sadar, siklus ini tidak akan pernah berhenti. Jadi, kalau kalian ingin benar-benar menghapus Genesis, mulailah dari akar, bukan rantingnya. Berikan anak-anak yang terlupakan harapan yang nyata. Berikan mereka peluang yang tidak membuat mereka memilih jalan kami. Karena jika tidak, suatu saat nanti, Genesis tidak hanya akan menjadi cerita kelam di sudut kota, tapi menjadi bayang-bayang yang menghantui setiap sudut negeri ini. Dan percayalah, kami tidak ingin itu terjadi. Kami hanya ingin hidup layak, seperti kalian semua. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai bagian dari masyarakat yang bisa berdiri tegak bersama. Maka, dengarkan kami bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan hati. Karena dari sanalah perubahan yang sejati bisa dimulai. Kami paham, jalan kami penuh dosa. Tapi bukankah setiap manusia punya kesempatan untuk berubah? Jangan biarkan kesalahan masa lalu menjadi rantai yang terus mengikat kami dalam kegelapan. Setiap malam, ketika kami duduk bersama, bukan hanya soal rencana atau strategi, tapi juga tentang mimpi yang lama terkubur. Mimpi punya kehidupan yang sederhana, tanpa takut dikejar atau dihukum. Kami ingin mengajak kalian melihat kami bukan hanya sebagai geng atau penjahat, tapi sebagai manusia yang sedang berjuang. Meski caranya salah, niatnya tetap ingin hidup. Sistem harus berubah. Kebijakan harus berpihak pada mereka yang selama ini terpinggirkan. Pendidikan harus bisa diakses oleh semua, bukan hanya untuk yang beruntung. Lapangan pekerjaan harus tersedia, bukan menjadi barang mahal. Kalau itu bisa terjadi, mungkin kalian tidak akan mengenal Genesis. Karena kami tidak akan pernah lahir dari luka.
Dan kami tidak perlu lagi mengangkat senjata untuk bertahan. Ini bukan sekadar cerita tentang kami. Ini cerita tentang kalian, tentang mereka yang dia melihat. Tentang negara yang harus bangkit dan mendengar suara-suara yang selama ini tenggelam. Jangan biarkan Genesis menjadi warisan pahit yang kita teruskan pada generasi berikutnya. Mari kita ciptakan masa depan di mana tak ada lagi anak-anak yang harus memilih jalan gelap hanya karena tak punya pilihan. Ini bukan harapan kosong. Ini janji dari kami yang masih ingin percaya pada kebaikan di dunia ini. Namun, janji itu harus datang dari kita semua, bukan hanya dari mereka yang berjuang di pinggir jalan. Kami Genesis. Kami bukan musuh yang harus dilenyapkan. Kami adalah cermin dari kegagalan bersama. Dan saatnya untuk berubah sebelum semuanya terlambat. Tapi perubahan tak datang dari langit. Ia tidak jatuh bersama hujan atau diserahkan oleh dewa dalam mimpi. Perubahan butuh keberanian, dan keberanian itu tak bisa diminta. Ia harus dilahirkan. Dari amarah yang matang, dari luka yang sudah terlalu lama menganga. Kami, Genesis, sudah terlalu sering dianggap sebagai penyakit. Tapi tak ada yang mau melihat akar penyakitnya. Kalian menyiramkan hukum seperti pestisida, berharap kami layu, padahal tanahnya yang rusak. Kami tidak minta dikasihani. Kami tidak minta dimaafkan. Kami cuma ingin didengar. Karena sebelum kami jadi seperti ini, kami pernah minta tolong. Pernah menangis. Pernah memohon. Tapi dunia terlalu sibuk mencatat nilai rapor, menilai pakaian kami, memaki logat kami, dan menghukum salah kami. Jangan tanya kenapa kami keras. Dunia mengajari kami. Jangan heran kenapa kami bisa kejam. Hidup memaksa kami. Tapi jangan pula pikir kami tak punya hati. Hati kami cuma sudah terlalu sering dibungkam. Lalu ketika akhirnya kami menciptakan jalan sendiri, yang penuh duri, darah, dan resiko, kenapa kalian kaget? Apakah lebih mudah menyalahkan anak-anak jalanan bersenjata daripada mengakui bahwa kalian, orang-orang berpendidikan, berpangkat, dan berwenang, yang gagal melindungi mereka? Kami membangun Genesis bukan untuk bangga, tapi karena kami tak tahu lagi harus kemana. Dan jika kalian benar-benar ingin menghentikan semua ini, jangan buru-buru angkat senjata. Datanglah, duduklah, tinggallah. Bukan hanya suara kami, tapi suara ribuan yang tak pernah dapat giliran bicara. Karena jika tidak, maka Genesis hanyalah awal. Akan datang ribuan Genesis lain. Dari lorong gelap, dari desa kering, dari anak-anak yang hari ini masih percaya bahwa dunia ini bisa adil sebelum keyakinan itu direnggut. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Karena setiap luka yang tak diobati akan menciptakan perlawanan baru. Penutupan ini bukan akhir dari cerita. Ini hanya jeda. Karena selama masih ada anak yang tidur dengan perut kosong, selama masih ada ibu yang menangis di depan puskesmas karena tak mampu bayar obat, selama masih ada pemuda yang dipenjara karena lapar, maka benih-benih seperti Genesis akan terus tumbuh. Kami bukan membela kejahatan. Kami hanya menolak pura-pura tidak melihat akar masalahnya. Negara ini milik semua, bukan hanya milik mereka yang duduk di atas. Dan jika hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, maka keadilan hanya akan jadi mitos yang dibisikkan saat kampanye, lalu dilupakan setelah kursi empuk diduduki. Kami bukan pahlawan, tapi kami juga bukan satu-satunya yang bersalah. Terakhir, jika kalian ingin menghentikan kemunculan Genesis lain di masa depan, jangan buru-buru mengangkat senjata atau menghakimi. Mulailah dengan mendengar, lalu berani berubah. Karena satu hal yang pasti, kami hanyalah cermin dari apa yang gagal kalian perbaiki. Dan bayangan itu akan terus muncul selama cahaya keadilan belum benar-benar dinyalakan. Selesai.